Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 20. Jadi bagaimana? Apakah beliau itu diizinkan untuk tidak masuk kerja, atau bagaimana? Tanya Pak Ferry, yang meminta jawaban kepada Randy. Izinkan saja Pak, nanti kita jenguk keadaan beliau. Semoga saja beliau segera lekas sembuh, agar bisa masuk kerja, kata Randy. Amin, amin. Kalau begitu, saya matikan dulu teleponnya untuk mengabari bahwa Tuan Muda mengizinkan Pak Anto untuk tidak masuk kerja. Iya silahkan, jawab Randy. Setelah telepon mati, Pak Ferry pun menelpon Pak Anto bahwa dirinya diizinkan. Pak Anto pun sangat bergembira sekali dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, jawaban Pak Ferry, jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Tuan Muda, karena beliaulah Bapak diizinkan cuti kerja hari ini. Iya Pak, jawab Pak Anto. Selepas memberi kabar tersebut, Pak Ferry pun mematikan teleponnya. Setelah beberapa puluh menit kemudian, Randy menelpon Pak Ferry kembali dan dimintanya untuk menjemput dirinya ke rumah Bihana. Pak Ferry pun segera untuk bergegas dan menjemput Randy di lokasi rumah Bihana. Sementara Randy, setelah nelpon Pak Ferry, dia langsung berganti pakaian dan siap menunggu kedatangan Pak Ferry. Sementara Tika saat ini sedang berada di rumah sakit dan diawasi terus oleh Aji, pria yang menyukai Tika. Di lain tempat, di lain waktu, Pak Ferry baru saja tiba di lokasi yang dimaksud oleh Randy. Kemudian, Bihana pun langsung mempersilahkan masuk agar duduk di ruang tamu, karena dirinya tahu bahwa Pak Ferry adalah seorang pemimpin perusahaan yang baru. Namun, Randy masih di dalam kamarnya. Pak Ferry pun menanyakan keberadaan si Randy kepada Bihana. Kemudian, Bihana pun langsung segera memanggil Randy. Mas Randy, ada bos yang mencari Mas Randy, kata Bihana. Baik Bi, saya akan segera keluar, jawab Randy. Randy pun langsung segera keluar dari kamarnya dan menemui Pak Ferry yang sedang berada di ruang tamu itu. Setibanya di ruang tamu, Pak Ferry pun langsung beranjak bangun dan memberikan salam hormat. Selamat pagi, Tuan Muda, kata Pak Ferry sambil sedikit mengelukkan kepalanya ke bawah. Tanda hormat kepada Randy. Iya, selamat pagi juga Pak, jawab Randy sambil mendekati kursi yang ada di hadapan Pak Ferry. Lalu, mereka pun berbincang-bincang sebentar sebelum pergi menuju ke rumah sakit. Kemudian, Randy pun langsung berkata bahwa dirinya siap untuk pergi ke rumah sakit. Pak Ferry pun langsung beranjak bangun dan pamitan pada Bihana dan suaminya. Selepas itu, segera berjalan menuju kendaraannya dan membuka pintu mobil tersebut untuk mempersilahkan Randy masuk. Silahkan Tuan Muda, kata Pak Ferry sambil tersenyum melihat ke arah Randy. Randy pun langsung segera masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Pak Ferry itu bercerita-cerita perihal pekerjaannya selama di perusahaan tersebut. Saking asiknya berbincang-bincang, sampai tidak terasa bahwa mereka sudah mau sampai ke lokasi yang dituju. Itu rumah sakitnya, kata Pak Ferry sambil memutar setir mobilnya dan masuk ke lobi rumah sakit. Setibanya di lobi, Randy dan Pak Ferry langsung meninggalkannya dan menuju ke ruangan yang diinfokan oleh Pak Anto. Dan tidak butuh waktu lama, setelah bertanya pada penjaga rumah sakit, akhirnya mereka menemukan ruangan yang dituju. Juga terlihat Pak Anto yang sedang panik gitu. Randy dan Pak Ferry terus berjalan mendekati Pak Anto hingga akhirnya Pak Anto itu amat sangat terkejut ketika ada dua orang penting yang dia kenal dan mencoba untuk mendekati di mana dirinya berada. Pak Anto pun segera menjemputnya, meskipun hatinya itu merasa gugup dan tidak yakin kalau orang sekelas Pak Ferry dan Randy berkunjung untuk menengok putranya yang sedang terbaring di rumah sakit itu.
Sementara Aji, dia sedang melihat dari kejauhan saja. Loh, kok itu kan pria yang waktu itu saya keroyok. Kenapa dia kesini? Apa hubungannya dengan si Aldi itu? Apakah dia sahabatnya? Tapi kayaknya tidak mungkin deh. Mungkin hanya kebetulan saja, kata Aji yang berbicara sendiri. Tapi kok mereka mendekati ayahnya Aldi? Berarti pria itu benar-benar teman Aldi juga. Kemudian teman Aldi yang baru saja dari toilet, yang sempat juga melihat kedatangan Randy bersama Pak Ferry. Aji, kamu sedang apa? Berisik, saya lagi lihat orang yang pernah kita keroyok kemarin, kata Aji. Saya juga tadi bertemu dengan orang yang kita keroyok kemarin. Ternyata pria yang bawa motor butut kemarin itu adalah anak orang kaya, kata temannya yang bercerita bahwa sebelum-sebelumnya melihat Randy bersama Pak Ferry, dikiranya bahwa Randy itu datang ke rumah sakit bersama ayahnya. Apakah pemuda itu, kata Aji sambil menunjuk ke arah Randy yang sedang berjabatan tangan dengan Pak Anto. Iya benar, itu orangnya. Dia bersama ayahnya menaiki mobil mewah. Sepertinya mereka itu adalah seorang pemimpin perusahaan. Dilihat dari pakaiannya, kata temannya yang menduga-duga bahwa Pak Ferry itu adalah seorang pemimpin perusahaan. Namun dugaannya itu sangat benar sekali. Lalu Aji menyahut, iya benar, saya juga curiga bahwa mereka berdua adalah seorang konglomerat. Soalnya ayah Aldi itu sangat menghormatinya. Mereka berdua terus memantau dari kejauhan. Mas Randy, tanya Tika. Iya, Tika kok ada di sini? Jawab Randy. Iya, lagi menunggu Mas Aldi. Oh gitu, silahkan duduk, kata Tika yang mempersilahkan Randy dan Pak Ferry agar duduk. Begitu juga Pak Anto mempersilahkannya juga. Oh ya, bagaimana keadaan anak Bapak? Tanya Randy. Maaf, Tuan Muda, putraku masih di dalam, kata dokter. Putraku baik-baik saja. Hanya saja, kami semua masih menunggu dia bangun. Oh, syukurlah kalau keadaannya sudah baik-baik saja, jawab Randy. Iya Tuan Muda, jujur, sebelum-sebelumnya kami sangat khawatir sekali. Tapi ketika sudah diperiksa dokter, ternyata sudah baik-baik saja. Cuma tetap saja, kami sebagai orang tua selalu ada rasa khawatir ini selalu menghantuiku. Sehingga saya minta cuti kerja untuk hari ini dan minta kebijakan Tuan Muda dan Pak Ferry agar saya diberi cuti 1 hari. Iya silahkan, kami mengizinkan Bapak untuk cuti kerja. Saya ngerti dengan keadaan Bapak. Bagaimanapun dia putra Bapak, jawab Randy. Pak Anto pun merasa malu sekali dengan jawaban Randy yang begitu bijaksana. Dirinya malu karena tingkah lakunya yang dilakukan kepada Randy. Namun Randy itu tetap baik pada dirinya, sehingga rasa benci, rasa kesal, dan rasa dendam itu hilang seketika ketika Randy tetap berbuat baik pada dirinya. Setelah berbincang-bincang lama, hari pun mulai siang. Randy pun pamit sebentar untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, setelah kepergian Randy, Aldi pun terbangun, dan mereka semua langsung masuk dan menengok Aldi. Kamu baik-baik saja nak? Tanya ibu Aldi. Aldi pun tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja mah, jawab Aldi. Ayah dan ibu Aldi pun tersenyum bahagia ketika mendengar jawaban itu. Kemudian Pak Anto bercerita, anakku, ini Pak Ferry, atasan ayah, yang memimpin perusahaan. Hari ini, jauh-jauh, beliau menengok keadaanmu yang sakit. Padahal kita tahu, beliau sangat sibuk, tapi dengan kemurahan hatinya, beliau mau datang menjenguk kita. Ucapkan terima kasih nak, untuk beliau, kata Pak Anto. Terima kasih Pak, telah sudi datang dan menengok saya, yang sedang terbaring di rumah sakit ini. Iya sama-sama, kita harus saling support, di mana ada rekan yang sakit. Sesama manusia, harus saling bahu-membahu, saling mengerti, dan saling menolong, kata Pak Ferry. Sementara Randy, saat ini, dia sedang menuju ke salah satu tempat. Setibanya di sana, Randy langsung menanyakan pasien yang bernama Aldi
yang dirawat di ruangan yang dia lihat tadi. Kemudian, setelah data yang dimaksud ketemu, Randy langsung membayar biaya tersebut dengan memberikan sebuah cek, dan Randy berpesan bahwa pembayaran tersebut jangan diberitahukan kepada siapapun. Ketika Randy sedang berbincang-bincang dengan orang rumah sakit, tiba-tiba ada yang mendengarkan perbincangan tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.